Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gawat nafas. Jadi materi gawat nafas ini ya gawat paru itu definisinya adalah kegagalan paru untuk memperoleh oksigen dari udara luar. Jadi intinya adalah kegagalan. Kemudian macam-macamnya itu ada batuk darah atau disebut sebagai hemoptisis, kemudian ada asma akut berat, ada gagal nafas akut, ada PPOK eksaserbasi akut, kemudian ada pneumotoraks dan tenggelam. Pertama saya akan menjelaskan mengenai hemoptisis terlebih dahulu. Jadi hemoptisis itu definisinya itu adanya ekspektorasi darah akibat perdarahan pada saluran nafas di bawah laring atau perdarahan yang keluar melalui saluran nafas di bawah pita suara. Nah, untuk hemoptisis ini dia memerlukan pertolongan segera dan pengawasan medik karena perdarahan yang masif itu akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Kemudian untuk hemoptisis itu bisa juga mengakibatkan asfiksia. Kenapa? Karena terbentuk bekuan darah di dalam saluran nafas. Kemudian bisa menyebabkan shock hipovolemik, kemudian juga bisa menyebabkan aspirasi pneumonia. Kemudian ini adalah sumber perdarahannya. Jadi sumber perdarahannya pada hemoptisis itu dia berasal dari saluran nafas bagian bawah, yaitu percabangan tracheobronchial yang terletak di bawah plika vokalis. Kemudian hemoptisis itu dibagi menjadi masif non-masif. Jadi kalau misal masif itu menurut Busroh itu apabila darah yang dikeluarkan pada saat batuk itu minimal ya paling sedikit 600 mili per 24 jam, tetapi bisa juga darah yang dikeluarkan tuh nggak sampai 600 mili per 24 jam, tapi juga sudah bisa dikatakan masif. Jadi contohnya jika HB kurang dari 11 gram, tapi tetap dengan syarat lebih dari 250 mili per 24 jam. Kemudian perdarahan itu terus-menerus. Kemudian juga bisa HB lebih dari 11 apabila dalam 48 jam itu belum berhenti. Nah ini kriteria life-threatening hemoptisis. Jadi hemoptisis itu dikatakan mengancam jiwa apabila hemoptisis itu volumenya lebih dari 100 mili dalam 24 jam. Kemudian hemoptisisnya itu bakal menyebabkan abnormalitas pertukaran gas serta bakalan menyebabkan yang namanya obstruksi. Kemudian hemoptisis juga menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik. Kemudian langkah pertama ya pasti kita pastikan sumber perdarahan lah ya. Nah, kemudian ada juga perdarahan dari saluran nafas yang dia asalnya dari saluran nafas atas ya, bukan dari saluran nafas bawah. Itu disebut sebagai pseudohemoptisis. Nah, etiologinya seperti infeksi, kelainan paru, neoplasma, kelainan hemato, kelainan jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Untuk patologi bisa disebabkan karena infeksi atau radang nafas, pembuluh darahnya pecah, kemudian bisa disebabkan juga karena kongesti aliran darah, vena pulmonalis kapiler pecah, kemudian bisa disebabkan karena kelainan autoimun, membran kapiler alveoli basalisnya mengalami gangguan, kemudian juga bisa terjadi invasi tumor, menyebabkan membran mukosa mudah terjadi perdarahan, trauma juga. Nah, kemudian ini untuk membedakan perbedaan antara hemoptisis sama hematemesis. Jadi intinya itu pada dasarnya kalau hemoptisis itu darah yang keluar berasal dari saluran nafas, sedangkan hematemesis itu adalah darah yang keluar berasal dari saluran pencernaan. Biasanya kalau hemoptisis ini dia basa, kalau hematemesis asam. Kemudian ini tuh biasanya diselingi dengan mukus-mukus dahak. Kalau hematemesis biasanya diselingi dengan sisa-sisa makanan. Kemudian warna hematemesis itu dia gelap ya atau hitam, sedangkan hemoptisis itu segar berbusa. Kemudian gejalanya diikuti dengan batuk atau mungkin didahului suara seperti berkumur, sedangkan hematemesis itu biasanya mual. Nah, ini anamnesis perlu dibedakan antara batuk darah, muntah darah, epistaxis, dan gangguan gusi. Kemudian kita harus menanyakan macam-macam, baik itu jumlah dan warna darah, lama perdarahan, batuk bersifat produktif atau tidak. Ini tadi sama ya, intinya sama. Selain itu, ini kalau misal hemoptisis ke pasien memiliki riwayat penyakit paru, kalau hematemesis itu tidak. Kemudian pemeriksaan untuk membantu menegakkan diagnosis, ya kita bisa lakukan pemeriksaan rutin, sputum, dan lain sebagainya. Kemudian ini komplikasinya kematian, atelektasis, emfisema obstruktif, dan pneumonitis. Nah, kemudian penata laksanaannya itu kita lihat dulu apakah pasien itu refleks batuknya itu baik atau tidak. Kalau misal refleks batuk pasien itu baik, maka kita bisa melakukan tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk. Nah, kemudian nasihatkan agar penderita membatukkan darah apabila terasakan batuk. Kemudian pasien
bisa menghisap darah dengan alat penghisap atau suction aparat. Kemudian pasien dapat dipertimbangkan kemungkinan pemberian transfusi darah. Kemudian kita juga bisa memberikan cairan infus. Kalau batuk berlebih dapat diberikan kodein 10-20 mg, diberikan oksigen terutama apabila sesak nafas, dapat diberikan obat hemostatika. Kalau misal pasien refleks batuknya kurang baik, maka bisa ditidurkan penderita dengan posisi miring ke arah sisi yang diperkirakan sakit atau asal sumber perdarahan. Tidur posisi kepala sedikit lebih rendah dapat dilakukan dengan pemasangan blok kayu pada kaki tempat tidur. Nasihatkan untuk tidak menahan batuk, lakukan penghisapan pan menggunakan suction. Kemudian kita bisa memberikan cairan infus, obat hemostatika, oksigen, kalau perlu diberikan obat penenang kalau pasien mengalami cemas. Nah, cairan yang diberikan pada pasien hemoptysis itu adalah normal salin NaCl 0,9%. Kemudian tata laksana bisa diberikan kodein, jadi itu dosisnya 10, 20, 15, 30 diberikan 3 kali sehari 10 sampai 30 mg. Nah, atau bisa diberikan vitamin C 100 mg, vitamin K untuk membantu membekukan darah dosisnya 10 mg, kemudian bisa diberikan asam tradeksamat untuk mencegah perdarahan 500 mg diminum 3 kali sehari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pneumotoraks ya. Jadi pneumotoraks itu dia 3A, artinya apa? Kita sebagai dokter umum harus bisa memberikan atau menyampaikan diagnosis kita, kemudian kita bisa melakukan tata laksana awal karena ini berupa bukan merupakan kasus kegawat daruratan. Kemudian definisi pneumotoraks itu dia ada kondisi terdapat udara di kavum pleura. Nah, kemudian jenis-jenisnya harus tahu terbuka, tertutup, ventil, iatrogenik, traumatik, spontan, katamenial, dan lain sebagainya. Tapi ini jadi pneumotoraks itu ada pneumotoraks spontan primer. Jadi pneumotoraks spontan primer itu terjadi tiba-tiba didahului riwayat penyakit paru maupun dia tanpa didahului riwayat penyakit paru. Dengan sekunder itu dia ada penyakit paru sebelumnya, atau bisa juga iatrogenik atau artifisial itu terjadi pada seseorang dengan riwayat trauma sebelumnya. Kemudian jadi gambarannya itu ada pleural visceral line. Jadi ini kayak gini, ini ada pleural visceral line. Kemudian pada pasien pneumotoraks itu paru kiri kolaps dengan pleural line yang jelas, area kavum pleura dengan pneumotoraks hiperlusen, jantung terdesak, trakea terdesak. Nah, ini adalah Kirschel-Schwartl untuk mengukur luasnya pneumotoraks. A kali B dikurangi A kurangi B kecil per A kali B besar kali 100% merupakan luas pneumotoraks. Kemudian anamnesis keluhan utamanya itu apa? Sesak nafas dan nyeri dada yang biasanya bersifat mendadak, riwayat trauma, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat tindakan yang menjadi faktor resiko pneumotoraks. Kemudian tata laksananya lakukan evaluasi ABC. Nah, kemudian karena kita ini merupakan 3A, ya berarti kita bisa melakukan tata laksana awalan. Sebenarnya untuk kasus-kasus pneumotoraks itu biasanya pertama dilakukan kompresi jarum. Dengan memasukkan jarumnya, dengan demikian kita tahu memastikan adanya gelembung-gelembung cairan. Nah, untuk memasukkan jarum ya, yang disebut sebagai dekompresi jarum itu kita bisa memasukkan pada SIC sela iga yang kedua. Nah, jadi kosta pertama itu tidak dapat teraba karena berada belakang klavikula. Pada saat kita raba ada celah di bawah klavikula, itulah sebagai SIC pertama. Ya udah diurutkan aja karena penusukan itu dilakukan di lineamid clavicularis sela iga yang kedua. Kemudian setelah itu kita insersi chest tube kayak tabung, selang, kemudian selanjutnya perawatan WSD, water cell drainage, gambarnya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya hematotoraks, itu adanya darah di kavum pleura, jadi patofisiologi adanya trauma tajam tubuh atau non-trauma. Kalau non-trauma biasa keganasan. Gejalanya sama seperti yang lainnya, kayak sesak nafas, nyeri dada, shock hipovolemik. Kemudian anamnesis biasa, penata laksanaan sama, yaitu kateter torak, WSD, bisa torakotomi ya, bila perdarahan lebih dari sama dengan 200 cc. Kemudian efusi pleura masif itu kompetensi kita 3B ya, berarti kita harus bisa melakukan tata laksana awal pada kasus kegawat daruratan. Kalau efusi pleura 2, berarti kita cuma butuh untuk mendiagnosis, kemudian kita rujuk. Nah ini, jadi efusi pleura itu adalah akumulasi cairan abnormal di ruang pleura dan terjadi akibat penyakit yang mendasari. Nah, kemudian penyakit paru yang mendasari terjadi efusi pleura antara lain infeksi dan kasus keganasan baik di paru atau organ lainnya. Kemudian untuk efusi pleura ini apa yang harus kita lakukan? Jadi jadi biasanya itu orang-orang yang terkena efusi pleura itu ada meniscus sign. Jadi gambarannya itu gini nanti.
Jadi otomatis sudut costophrenicusnya itu bakalan tumpul. Nah, tampak pergeseran mediastinum dan trakea kontralateral. Kemudian yang bisa kita lakukan ini manajemennya itu kita lihat dulu, perhatikan ada tidaknya pergeseran mediastinum. Jika mediastinum bergeser ke sisi efusi, kita lakukan bronkoskopi. Jadi bronkoskopi itu untuk menilai patensi dari percabangan bronkus. Nah, jika ditemukan lesi obstruksi, kita tidak bisa melakukan torakosintesis, torasentesis gitu. Torasentesis ini merupakan suatu tata laksana untuk mengambil cairan pada efusi pleura. Jadi yang pertama kita lakukan tuh adalah fototoraks. Nah, fototoraks kita bisa melihat oh ini efusi pleura. Nah, kita kemudian mau torasentesis untuk mengambil cairannya, tapi setelah fototoraks itu adalah di bronkoskopi untuk menilai patensi percabangan gitu. Tapi kalau misalnya setelah dilakukan bronkoskopi ada lesi obstruksi, ya kita tidak bisa melakukan torasentesis karena meningkatkan resiko karena tekanan pleura negatif gitu, malah menjadi tidak. Tetapi kalau misalnya tidak ditemukan adanya lesi obstruksi, bisa melakukan torasentesis gitu untuk mengambil cairannya gitu. Efusi masif menimbulkan pergeseran mediastinum ke sisi kontralateral. Proses aktif di rongga pleura terhadap akumulasi cairan pleura. Torasentesis terapeutik harus dilakukan dengan segera untuk mengembalikan mediastinumnya ke midline, jadi enggak mengalami kegeser-geseran. Secara umum lebih lanjut manajemen efusi pleura meliputi torasentesis, berarti mengambil cairannya, pemasangan chest tube, pleurodesis, pemasangan indwelling pleura. Jadi intinya itu adalah pengeluaran cairan ya maksimal 1.500, kemudian evakuasi dengan cepat, re-expansion pulmonary edema, tata laksana shock, kita bisa melakukan stop apabila ada sesak, batuk, nyeri dada, gejala refleks vagal. Jadi ini ya, pemasangan chest tube yang sebelumnya di torasentesis untuk mengambil cairan. Kemudian edema pulmo. Jadi edema pulmo itu adalah istilah yang digunakan untuk edema terjadi di paru-paru. Jadi terkumpulnya cairannya pada ekstravaskuler ya, di luar dari alveolus. Jadi edema paru adalah penimbunan cairan serosa atau satosangion secara berlebihan dalam ruang interstisial, jadi di antara sel-sel dan alveolus paru-paru. Jadi dia terletak ruang interstisial gitu. Jadi edema paru merupakan kondisi yang disebabkan oleh kelebihan cairan di paru-paru. Cairan ini terkumpul dalam kantung-kantung udara di paru-paru sehingga dapat menyebabkan terganggunya pertukaran gas, menyebabkan kesulitan bernafas. Nah, ini. Jadi intinya yang namanya edema paru itu ada non kardiogenik sama kardiogenik. Namanya aja kardiogenik berarti terjadi akibat kegagalan jantung memindahkan cairan dari sirkulasi ke paru-paru. Kalau non kardiogenik trauma langsung. Kemudian ini yang non kardiogenik ya, berarti kemungkinan ada ARDS seperti itu. Kalau kardiogenik mungkin kesalahan dalam pemindahan cairan. Kemudian anamnesis ya. Ya, pada edema paru kardiogenik akut, sesak timbul mendadak, penderita sangat gelisah, batuk berbuih kemerahan, penderita merasa seperti tenggelam, penderita mengeluarkan banyak keringat dengan kulit yang dingin. Kemudian ini untuk membantu edem ya, bisa diberikan oksigenasi, bisa kemudian infus emergency, bisa posisi setengah duduk, nitrogliserin juga bisa. Nah ini loh, jadi itu sebenarnya definisinya apa sih dari edem paru itu? Edem paru istilah yang digunakan ketika edema terjadi di paru-paru. Edema paru adalah terkumpulnya cairan ekstravaskuler yang patologis di dalam paru, jadi di luar vaskuler. Penimbunan cairan serosa dalam ruangan antar sel. Kemudian ARDS ya, jadi definisinya itu adalah sindroma gagal nafas, jadi ARDS itu 3B, berarti kalau misal dia 3B, kita harus bisa melakukan tata laksana awalan dan menegakkan diagnosis sindrom gagal nafas akut dengan manifestasi edema paru tanpa riwayat kelainan paru dan jantung sebelumnya penyebab spesifik tidak diketahui. Kemudian yang harus kita lakukan untuk ARDS itu adalah pengobatan ya, mempertahankan PaO2, mengurangi transudasi paru, mencegah komplikasi, mempertahankan hemodinamik. Yang pasti problemnya itu kan hipoksia berat ya. Maka dari itu kita lakukan intubasi, ventilator, serta PEEP. Jadi prinsipnya ya intubasi, ventilasi mekanik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa